Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalul malaku fayanfukhu fir ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'id. Al-hadis. Hadis yang keempat, riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Abi Abdurrahman, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, haddatsana, suatu ketika kata beliau memberikan hadis kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi adalah as-sadiq al-masduq, yang jujur dan juga bisa dipercaya. Nabi mengatakan inna ahadakum, sesungguhnya salah satu daripada kalian itu yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, proses terciptanya kalian, dikumpulkan fi basni ummihi, di dalam perut ibunya kalian, arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi proses diciptakannya kita ini, kita masuk ke rahim ibu kita selama 40 hari berbentuk mani, nutfatan. Summa yakunu, kemudian setelah itu alaqatan, summa yakunu, kemudian setelah itu alaqatan, berbentuk darah kental. Misla dzalik, seperti itu juga selama 40 hari. Summa yakunu, kemudian mudghatan, berbentuk daging kental, misla dzalik, selama 40 hari juga. Summa yursalu, kemudian dikirimkan al-malaikat, al-malaku, malaikat, fayanfukhu, maka meniup sapa malaikat fihi, di dalam tadi, dari mani selama 40, berubah menjadi darah kental 40 hari, berubah menjadi daging kental selama 40 hari. Itu semuanya berada di rahimnya sang ibu. Baru setelah itu ditiup di dalam tadi daging kental tadi, ar-ruh, ruh. Jadi ditiupkan ruh, nyawa.
Wa yu'maru, kemudian diperintahkan itu malaikat untuk mencatat bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Bi katsbi rizkihi, supaya dicatat rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun am sa'idun, apakah menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Jadi proses kita itu 40 hari kali 3 di dalam perutnya ibu, sama dengan 120 hari. Ketika 40 hari pertama masih bentuknya mani. Jadi gini ya, perempuan itu punya mani yang disebut mungkin sel telur gitu ya. Kalau mani itu tidak terbuai maka membusuk, ada yang mengatakan kemudian menjadi darah. Dan kemudian dia keluar, makanya menjadi darah haid. Tapi kalau terbuai, yakni didatangi maninya sing lelaki, ya terbuai, maka selama 40 hari pertama masih berbentuk mani. Kemudian jalan 40 hari berikutnya mani tadi berubah menjadi darah kental. Kemudian jalan 40 hari berikutnya menjadi daging kental. Setelah 40 hari yang ketiga, dari mani berubah jadi darah, kemudian dari daging. Setelah itu proses nafkhir ruh. Ruh itu ditiupkan. Nah, bersamaan itu juga malaikat juga diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa itu? 1 tentang rezekinya. Berarti kalau jenengan duwe jatah rezeki dhewe nggih. Nggih. Anak sing ngadahi iki mangko ya ndak? Anak sing ngadahi timbo gedhi ya. Sing ade mangkok diiseni akeh panggah kutah mawon. Nggih napa mboten? Lek sing rezekine enak akeh bocah sing enom. Ah berarti nyatune ade timbo niku. Lah sampeyan mangkok apa lepek Pak kira-kira? Lepek murep pisan ya. Muga-muga ember. Ini sudah real ini. Kalau memang jatahnya banyak ya banyak. Kalau jatahnya sedikit ya sedikit. Walau Anda cari kemana-mana sudah. Berarti dari sini kalau sampai ini gen iso seleh. Tahu seleh napa mboten? Gen iso seleh. Sing penting kalau sama ini ikhtiar, obah, wa fil harakah barakah. Di dalam bergerak itu ada berkah. Muga-muga dingengei rezeki sing cukup kanggene sangu ibadah. Wis. Gak sambayane sing gede-gede. Aku pengen tuku pulau Jawa misalnya. Kok tuku pulau nambah lemah abot. Baik. Jadi ditulis saat itu bitkat birizki, rezekinya berapa? Rezekine nek endi? Anak sampean wong Tulungagung ternyata rezekine nek nggon Irian Jaya. Mari sekolah nyambut kene kono ora gelem mulih. Rezekine endi? Irian Jaya. Padahal saman setting dikene toko, dikene penggawean omah, realnya enggak sesuai settingan Anda. Settingane sing gawe urip Allah itu lebih hebat daripada settingannya manusia. Ditulis rezekinya.
wa ajalihi dan kematiannya. Ya Allah, kalau kita bicarakan ajal ya, yang kita takuti itu saat didatangi ajal dalam keadaan maksiat. Yang ditakuti ketika ajal datang tanggungan dosa masih banyak. Yang ditakuti ketika ajal datang hak kepada manusia masih belum terselesaikan. Nabi dihadapkan mayat yang punya hutang, Nabi gak mau nyolati sebelum ada yang siap membayar hutangnya orang tersebut. Ajal sudah ada, sudah dicatat sudah, ya Allah. Makanya para ulama mereka berkata, Anda dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang menentang, ada yang mengancam, ada yang mengintimidasi dan sebagainya, itu bukan berarti mendekatkan ajalnya Anda. Itu bukan berarti ngurangi rezeki Anda. Para sahabat berkata, kalau seandainya mati itu sering terjadi kepada orang yang perang ada di paling depan, maka Sayyidina Khalid bin Walid adalah yang malah masuk di tengah lawan. Semua udah tercatat. Wa ajalihi wa amalihi. Dan indahnya mereka para sahabat tidak berperang kecuali mereka apa? Selalu minta mati syahid. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Sudah, kenapa? Ajalnya udah tercatat. Wa amalihi, dan nanti mau jadi apa udah ada semuanya. Wasyaqiyun am sa'idun, apakah celaka atau apakah beruntung. Fawalladzi la ilaha illallah ghairuh, demi zat, kata Nabi, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu daripada kalian, la ya'malu, akan beramal, bi amali ahlil jannati, dengan amalnya penduduk surga, hatta ma yakuna, sehingga ada hatta ma yakuna, sehingga tidak ada bainahu wa bainaha, antaranya dia dengan surga, apa illa dhira'un, kecuali satu dhira'. Artinya ada orang sejak kecil amalnya baik, sejak kecil amalnya adalah amal ahlil jannah. Karena amal itulah sehingga mendekatkan dia kepada surga. Hanya keadaannya dengan surga terjeda daripada satu dhira'. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kemudian Fayasbiqu alal kitab, maka kemudian telah mendahului kepadanya alkitabu, catatan amalnya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia akan beramal dengan amalnya penduduk neraka. Ini kalau dengarkan hadis jangan berhenti, nanti akan kita kasih keterangan. Sehingga fayadkhuluha, maka dia akan beramal, akan masuk kepada neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu, dia beramal, bi amali ahli nar, dengan amalnya ahli neraka, hatta ma yakuna, sehingga tidak ada antaranya dan neraka illa dhira'un, kecuali satu dhira'. Fa yasbiqu alaihil kitab, tapi mendahului atasnya catatan baginya. Fa ya'malu, maka dia beramal, bi amali ahlil jannati, dengan amalnya penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Rawahu Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pembahasan terakhir tadi, perhatikan, jangan salah di dalam memaknai dan memahami hadis. Tadi dikatakan di antara kita itu ada sejak kecil amalnya ahli jannah.
sampai dengan jannah, dengan surga tinggal 1 dhira' saja, dekat sekali. 1 dhira' itu kurang lebih setengah meter, tinggal loncat udah masuk surga. Tapi ternyata catatannya dia adalah ahli neraka. Maka subhanallah, sebelum mati dia beramal, amalnya ahli neraka, dan mati dalam keadaan tersebut, sehingga masuk apa? Neraka. Ada lagi di antara kalian mungkin adalah orang yang sejak kecil beramal dengan amalnya ahli neraka, maksiat, menentang Allah, membunuh dan sebagainya. Tapi ternyata catatan untuknya adalah ahli surga. Ya, padahal dia dengan neraka tinggal juga setengah meter saja. Subhanallah, sebelum mati dia tobat, kemudian mati dalam keadaan taubat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya, akhirnya dia masuk surga. Jangan salah memaknai hadis. Apa yang disalahkan? Salah itu bagaimana? Ketika Anda berkata gini, wah, kalau dengar hadis tadi berarti nggak ada gunanya dong kita kangelan beramal. Lah ternyata catatanku ahli neraka, iku arepe mati ya mendem dhisik terus mati paling. Ya, akhirnya dong-dongane mlebu neraka. Lah karuane mendem medok, klothok dan sebagainya. Lah mbok menawa engko aku ternyata catatannya ahli surga. Aku iki walaupun klothok ngene iki, mendem ngene iki, arep mati tobat dhisik aku. Urung mesti kamu sing sarungan sapa masjid mlebu surga. Aku ya misalkan seperti itu. Ini salah di dalam memaknai hadis. Hadis tadi sedang memotivasi kepada kita. Apa motivasinya? Motivasinya, walaupun kamu sejak kecil sudah amal baik, tuh dalam hadis disebutkan ada, tapi akhirnya masuk neraka. Sehingga apa? Kamu harus terus, walaupun banyak amal, dibayang-bayangi dengan hadis tersebut. Artinya jangan sombong. Jangan sudah merasa aman daripada godaan Allah. Jangan kemudian Anda sudah memprediksi, lelah aku genah iki swargane. Lah ndelok prejengamu ya neraka sik kowe. Lah aku langsung. Jangan. Justru hadis ini bagi para ulama adalah spirit, adalah kekuatan yang membuat dia semangat, nggak ada habisnya, tidak akan meremehkan kepada segala macam ketaatan walaupun kecil. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi takut dengan ini. Dan juga ini spirit kepada kita, jangan kamu amal itu karena untuk mencari surga. Jangan kamu amal itu karena takut daripada neraka. Sampai dikatakan berarti kalau kamu karena dua tersebut, cari surga atau takut neraka. Kalau seandainya aku Allah nggak ciptakan surga, aku Allah nggak ciptakan neraka, seakan-akan aku nggak layak untuk kalian sembah dan kalian patuhi. Berarti kamu amal karena cari ridhoku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha itu bukan urusan kita. Nabi Muhammad pernah ngecek neraka, dalam ridhonya Allah tidak terbakar. Iblis pernah ada di surga tapi di mari Allah akhirnya diusir. Faham di sini? Kita tidak beramal kecuali cari ridhonya siapa? Ridhonya siapa? Allah. Dan jangan mudah sombong. Melihat orang maksiat juga jangan sombong. Barangkali mata ini melihat dia sedang maksiat, setelah mata ini nggak melihat, dia pulang ke rumah, dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah, kemudian dia meninggal, barangkali masuk hadis tadi. Orang seperti saya juga belum tentu. Makanya Anda harus memaksimalkan
Jadi karakter orang mukmin, mukmin bukan munafik. Mukmin semakin banyak amal tapi semakin takut akan masuk neraka. Sebaliknya karakter orang munafik nggak punya amal udah pede, kepedean kalau dia akan masuk surga. Ini munafik. Paham di sini? Nabi Muhammad sudah jelas. Masih sholat sampai kakinya bengkak. Sayyidina Umar ibn Khattab udah jelas. Termasuk 10 sahabat yang dapat kabar gembira dari Nabi untuk masuk surga. Malam gak bisa tidur. Kenapa? Kalau saya tidur gimana nasib saya nanti di akhirat? Siang gak bisa tidur. Kenapa? Di pundak saya dibebankan urusan untuk memimpin urusan kaum muslimin wal muslimat. Kalau tidur, kalau seandainya ada yang tidak saya berikan haknya, bagaimana saya nanti di akhirat? Ini orang yang sudah dapat jaminan daripada Nabi. Bukan Sayyidina Umar tidak percaya terhadap jaminannya Nabi. Nabi kalau udah ngomong itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih menambah, harusnya seperti ini. Faham di sini? Berarti kalau Anda mengatakan wis tah, lek itulah hadis mang wis ngene. Wis raruh padha raruhe. Ya karuan rasanya mejit pisan. Karuan melu udrak-udruk pisan. Urip mek sepisan. Ditiliki kabeh. Haram ya ditiliki. Mendem ya niliki. Klothok ya niliki misale. Alah kalau mati lek seandainya takdirnya surga ya surga. Jangan. Saya mau tanya, orang itu kalau dia nggak punya sawah atau dia punya sawah nggak mau nanem, kemudian dia berangan-angan barangkali saya panen, iya benar? Panen benar? Panen suket nggih? Panen apa? Suket. Masjid, sholat, Quran itu ladang Anda. Itu ladang Anda. Tinggal Anda mau nanam apa enggak. Sebanyaknya Anda nanam, maka Anda akan memanen sebanyak-banyaknya. Kita beramal soleh seperti menanam. Man amila solihan falinafsih. Yang beramal soleh maka dapat pahala untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa orangnya berbuat buruk maka maldaratnya kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Sampean tenanan, amal soleh tenanan, diilmuni amal soleh, ora nek tendensi kecuali ridhone Gusti Allah. Gak ada tendensi kecuali cari pahala dari Allah. Bukan pujian manusia, bukan merasa paling hebat, bukan menyombongkan diri, bukan daripada dorongan nafsu, bukan untuk urusan materi dan sebagainya. Benar-benar karena Allah. Insya Allah fali nafsi untuk Anda akan memanennya. Tapi kalau seandainya udah amal soleh tapi ada tendensi, ada tujuan, waliyadzubillah min dzalik. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tadi hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku piyantune kecil. Piyantune miskin, mau makan harus mengembala kambingnya orang kafir. Siapa? Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam, karena ngerasa fisiknya kecil, nggak punya nasab yang besar,
mau makan saja harus mengembalakan kambing. Kemudian beliau nggak berani kalau berjalan di hadapan orang-orang kafir tuh ndangak dingklu mawon. Tapi setelah beliau masuk Islam, Nabi pernah memerintahkan, ada nggak yang berani baca Al-Quran di hadapan mereka orang kafir? Beliau angkat tangan. Kata sahabat, jangan ente, dikeruyuk entek awamu, wis cilik, gak dibolo, gak di duit pisan. Nabi nawarkan lagi, saya ya Rasulullah. Akhirnya maju. Padahal sebelum masuk Islam, jalan di hadapan orang kafir aja gak berani dangak. Tapi karena ini udah perintahnya Nabi, berarti perintahnya Allah. Mentaati Nabi, mentaati Allah. Gak ada lagi yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia baca surat Ar-Rahman di hadapan orang kafir. Ar-Rahman 'allamal Qur'an ila akhir. Maka saat itu segerombolan orang kafir melihat Abdullah bin Mas'ud baca Al-Qur'an seperti gak percaya. Sampai matanya diucek. Iki bener tuh Abdullah bin Mas'ud. Telinganya lagi digerakkan lagi. Ini bener tak yang dibaca adalah Al-Quran. Kalau dia baca Quran berarti jelas dia nantang sama kita. Kita benci dengan Islam, apapun yang ada daripada Islam. Ini baca Quran di hadapan kita. Lagi-lagi yang baca Abdullah bin Mas'ud. Bener tak ini? Setelah diperhatikan, bener. Kok seperti ini? Sebelumnya dia berjalan di hadapan kami gak pernah ngangkat kepala, takut tertunduk. Sekarang kok gini? Akhirnya maju mereka orang kafir dikeroyok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di antara mereka yang menghajar daripada itu, sahabat ini musuhnya Allah alaihi la'natullah, Abu Jahal. Abu Jahal itu fisiknya besar, gede, cerdas, pemimpin. Kalau naik kuda yang besar itu sampai kakinya ngelesreh. Bahkan Nabi pernah angkat tangan, Allahumma aizal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, angkat dan muliakan Islam dengan salah satu daripada Umar, yang dimaksud Umar ibn Khattab atau Amr ibn Hisham, yakni Abu Jahal. Kenapa? Prediksi Nabi salah sijine wong loro iki Islam kuat. Karena memang bener. Cuman ternyata hidayah kena Sayyidina Umar ibn Khattab. Abu Jahal datang menghampiri Abdullah bin Mas'ud yang kecil tadi. Disebutkan wakana tulhu dhira. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu tingginya sekitar 1 dhira, setengah meter punjul titik. Abu Jahal besar. Maka dipegang telinga Abdullah bin Mas'ud, diangkat badannya. Ngangkatnya karo kuping ya apa Pak? Nanti sampai diangkat karo kuping. Berdarah telinga beliau. Pulang menangis. Dikawal sama malaikat Jibril. Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menangis, malaikat Jibril ketawa. Kanjeng Nabi nggak terima. Ya Jibril, atadhak wa yabki Abdullah bin Mas'ud? Apakah kamu layak saat ini ketawa sementara sahabatku Abdullah bin Mas'ud telah menangis? Kata Jibril, engkau akan melihat makna ketawa saya ya Rasulullah. Ternyata suatu ketika terjadi peperangan yang berhasil membunuh Abu Jahal. Setelah terkapar nggak berdaya adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abu Jahal sing gedhe niku terkapar. Kae sobah. Didatangi Abdullah bin Mas'ud, ora langsung teko Pak. Golek tombak sing dawa dicuthik dhisik.
tik tik. Obah apa iku wame? Lah obah ya entek aku. Ya. Dipegang lagi. Oh, gak bergerak. Langsung naik di atas tubuh daripada Abu Jahal bawa pedang. Ini Abu Jahal wis sekarat badane mati saya obah. Dinciki Abdullah bin Mas'ud sik sombong. Kamu anak kecil. Berani-beraninya kamu menaiki sebuah gunung yang kokoh, yang kuat. Sik sombong ngoten. Ya. Kamu mau saya sembelih. Kata Abu Jahal, aku teko. Perang iki mang sing menang sapa? Boloku apa bolomu? Wis arepe mati niki sik penasaran nggih. Kayak sama jago bal-balan niku lho nggih. Pengen roh sapa sing menang. Sing menang sapa? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami yang menang. Saya mau tanya, di pihak kamu kok ada orang badan besar, imamahnya ini, bajunya putih, imamahnya putih. Siapa dia? Kata Abu Jahal, sesungguhnya saya nggak kalah melawan kalian, saya kalah dengan orang-orang besar ini. Maka ternyata setelah ketemu Nabi, ditanyakan Nabi, mereka adalah para malaikat. Jadi Abu Jahal gak gelem ngakui lek kalah karo Nabi, gak gelem. Aku kalah karo iki lah. Dudu karo golonganmu. Dan kalau kamu mau membunuh saya, sampaikan nanti kepada Muhammad bahwa saya akan terus memusuhi kepada Muhammad, dan hari ini adalah permusuhan terbesar saya kepada Muhammad. Sampaikan. Engko lek ngetok aja mepet kene, rodok ngisor. Ben lek aku mbok gawa nek ngarepe Muhammad, aku sik ketara wibawa gagah. Iki arepe modar saya itu. Maka ketika didatangkan kepada Nabi kepala Abu Jahal, Nabi seraya berkata, inna likulli nabi Fir'aun. Sesungguhnya setiap nabi Allah ciptakan, Allah berikan kepadanya musuh yang kuat, lagi dahsyat seperti Fir'aun. Wa inna Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Kalau Fir'aun yang Allah siapkan kepada aku jauh lebih kuat daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika tenggelam, keok, sempat mau bertobat kepada Allah. Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sempat mau keok. Sempat pengen tobat. Wis lek ono aku kapok, aku tak iman karo pangerane Musa karo Harun. Sempat seperti itu. Tapi ndak. Tapi kalau Fir'aunku Abu Jahal arepe mati, apa kata-katanya? Terus. Enggak ada habisnya. Masya Allah. Kemudian kepala daripada Abu Jahal dan kupingnya diiris, dibawa kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril juga datang ketawa. Kemudian apa katanya? Gimana ya Rasulullah? Ini makna ketawa saya yang kemarin. Abdullah bin Mas'ud mendapatkan bonus. Selain nguris kuping, tambah sirai Abu Jahal. Paham di sini? Insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud setelah datang kepada mereka, dikeroyok, dipukuli dan sebagainya, maka enggak takut. Bukan seperti orang kapok. Dia mengatakan saat ini tidak ada musuh yang paling ringan kecuali mereka orang kafir Quraisy. Kalau seandainya saya diperintahkan datang, saya akan datang. Kalau seandainya diperintahkan saya untuk baca Quran, saya akan baca Quran lagi. Masya Allah. Dah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik memang kecil, tapi beliau adalah orang yang dikatakan seperti bayang-bayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Tidak ada manusia berdiri kecuali bersama dengan bayang-bayangnya. Ya, kalau ada cahaya manusia akan kelihatan bayang-bayangnya. Maknanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah bayang-bayang Nabi,
maknanya ketika ada Nabi selalu ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka sak wayah-wayah ono ayat mudun dihafal. Apa tafsirnya? Apa asbab nuzulnya? Apa sebab-sebab turun ayat tersebut? Sampai beliau mengatakan kalau ada orang yang lebih ngerti daripada ayat Allah, daripada aku, saya akan datang belajar kepadanya. Maka jadi orang alim, jadi orang yang luar biasa, karena berkah selalu berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau menceritakan tentang hadis tadi, bahwa Masya Allah proses terciptanya manusia di dalam perut ibu. Nabi udah bisa bercerita tentang alam hamil. Padahal saat itu Nabi tidak pernah masuk di fakultas kedokteran. Napa enten saat niku fakultas kedokteran? Gak ada. Nabi udah belajar, udah cerita seperti itu. Atau bahkan mungkin mereka para kedokteran, para bidan dan sebagainya, penelitian mereka atas dasar hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan udah sangat jelas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong bukan muncul dari nafsunya, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk percaya. Subhanallah, bagaimana Nabi menggambarkan prosesnya mulai mani, darah kental, daging kental, mulai proses nafkhir ruh dan seterusnya. Perlu diketahui proses nafkhir ruh itu biasanya berjalan 2 bulan. Sehingga ketika bayi umurnya 6 bulan dia udah bergerak, ya taharrak, bergerak lil khuruj, pengen keluar. Kemudian umur 7 bulan pergerakannya lebih kuat lagi, pengen keluar. Makanya kalau umur 6 bulan atau 7 bulan keluar itu udah bernyawa. Ya, udah bernyawa. Akan tetapi ketika umur 8 bulan istirahat. Ya, istirahat. Kenapa? Untuk menyusun kekuatan, akan bergerak lagi pengen keluar di usia 9 bulan. Berarti ada orang mengistilahkan kalau bayi lahir umur 7 bulan itu lebih kuat daripada bayi umur 8 bulan. Lek 7 bulan bayi metu, ki bayine tuwek, lek 8 bulan bayine enom. Paham di sini? Maka zaman dulu kalau umur 8 bulan keluar seringnya mati. Kalau sekarang mungkin karena ada open ya. Ada open, ada alat yang sudah canggih. Kemudian umur 9 bulan semakin kuat lagi. Dan biasanya umur 9 bulan pergerakan keluar itu berhasil. Tapi kalau seandainya lebih, jangan bingung. Al-Imam Malik di dalam perut ibunya selama 3 tahun. Kowe cara bojo sampean meteng 3 tahun piye kira-kira? Iki tumor apa-apa iki? Tumor apa-apa iki? Nah, sekarang lebih 1 minggu aja sudah. Kadang-kadang ditakut-takutin dan sebagainya. Imam Malik 3 tahun ada di perut ibunya. Keluar cerdas gitu nggih. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis tadi jangan salah mana nggih. Hadis tadi menceritakan ayo jangan pernah sombong. Kita ini sebelum melewati Shiratal Mustaqim, kita ini enggak ada jaminan. Ya, enggak ada jaminan. Berarti harus tetap hati-hati, harus tetap semangat. Jangan meremehkan ketaatan. Barangkali ketaatan yang kecil tadi bersama ridha Allah hingga ngantar kepada surganya Allah. Jangan meremehkan kepada maksiat. Barangkali maksiat yang kecil tadi bersama murka Allah sehingga membuat kamu bungkam, mau mati nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah min dalik. Jangan pernah meremehkan maksiat dan juga jangan pernah meremehkan orang. Barangkali mata melihat dia maksiat, setelah itu dia tobat, diterima Allah, mati dan hasilnya masuk surga. Ada 3 hal ya. Jangan meremehkan ketaatan, jangan meremehkan maksiat, jangan meremehkan manusia.
hak manusia lebih besar daripada Ka'bah. Sebab di sini harus kita hormati dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kajian masih ada lagi apa terakhir sebelum Ramadan? Kita lanjut setelah Syawal, ya. Hah? Masih ada lagi? Masih ada satu. Ya ada insyaallah. Mungkin dari kami cukupi. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.